Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teras Jiwa. Duduk sejenak, berbincang untuk menemukan cahaya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Mahendra Madani. Nah, tempat kita ngobrol perjalanan batin, cerita hidup, dan hal-hal yang bikin tubuh jadi manusia yang lebih dewasa. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang kehidupan di prodi tasawuf psikoterapi. Tapi bukan dari sudut pandang teori ataupun buku ilmiah yang berat ya, melainkan dari cerita nyata mahasiswa yang menjalani setiap harinya. Tema kita hari ini adalah jiwa-jiwa belajar, kisah di balik dinding program tasawuf psikoterapi. Dari sini sudah hadir nih salah satu mahasiswa yang mewakili vibes prodi tasawuf psikoterapi banget, yaitu Kak Hilal. Halo nih Kak Hilal. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Nah, mungkin kita baru tahu Kak Hilal itu siapa sih? Boleh perkenalan Kak? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hilal. Saya mahasiswa prodi tasawuf dan psikoterapi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan semester 5. Oke, semester 5. Nice nih. Ya. Nah, kita mulai ngobrol-ngobrol santai ya Kak. Oke, boleh. Oke. Nah, kalau dengar kata tasawuf dan psikoterapi, banyak yang langsung mikir, berat banget. Menurut kamu nih, sebenarnya gimana sih vibes belajar di prodi tasawuf psikoterapi? Oke, vibes belajar di tasawuf psikoterapi ya. Oke, kalau saya sendiri kan berarti udah belajar di prodi tasawuf psikoterapi ini udah hampir 2,5 tahun ya. Betul. 2,5 tahun semester 5 itu ya. Vibe-nya mungkin dari luar kita dilihat dari mahasiswa-mahasiswa prodi lain mungkin tasawuf itu apa sih? Wah, bahasnya apa Tuhan-Tuhan terus bahasnya vibes mahasiswanya juga kayak gimana itu. Tapi sebenarnya kita tetap belajarnya step by step, Kak. Kalau dari semester awal kita masih belajar dasar-dasar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, terus di psikoterapinya kita belajar psikologi umum, psikologi kepribadian dan lain-lain. Jadi kita tetap nggak langsung berat-berat juga. Oke, bener. Kita berarti lebih ke dasar-dasar dulu sebelum kita masuk ke ranah yang lebih mengukit lagi atau mendalam lagi. Oke nih Kak. Nah, ini penting banget ya karena banyak orang punya stigma. Tasawuf itu berat padahal mahasiswa TP punya warna yang unik. Kamu sendiri ngerasain nggak sih vibes-nya gimana? Oke, warna yang unik dari mahasiswa TP ini ya Kak. Oke, menurut saya sih kalau yang saya rasain ya teman-teman mahasiswa TP itu bisa gimana? Karena kita belajar tasawuf dan psikoterapi itu kan kita ngerti nih mengenal diri kita sendiri, gimana sih latar belakang masalah diri kita untuk lebih mengenal lebih dalam diri kita. Jadi kalau warna unik dari mahasiswa TP itu selain kita belajar di kelas teori, kita di sehari-harinya itu tetap untuk yang satu pasti mengobati diri sendiri. Betul banget. Yang kedua, kita bisa di keluarga, lingkungan paling terdekat kita teman-teman itu ya kita ngelihat cara berpikir orang, gimana mengenali diri, mengenali teman dan lain-lain. Oke, berarti vibe-nya itu bukan dari di dalam diri kita juga, tapi di lingkungan sekitar juga banyak berpengaruhnya ya Kak, di program studi tasawuf psikoterapi. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak, apa yang bikin kamu dulu tertarik masuk prodi tasawuf psikoterapi? Emang udah panggilan dari jiwa atau justru awalnya nggak percaya? Oke, panggilan dari jiwa atau awalnya ya nggak percaya. Kalau latar belakang saya pribadi sendiri sebenarnya udah ya pastinya awal lihat di UIN ya di kampus-kampus lah. Pertama PTKIN itu ada jurusan apa aja sih? Awalnya sih saya nggak langsung merujuk ke UIN Gus Dur ya. Saya sendiri dulu ke UIN Wali Songo Pekalongan, UIN Wali Songo Semarang. Semarang. Iya.
cuman tidak diperbolehkan oleh sama orang tua yang jauh, jadi saya milih UIN Gus Dur. Lalu lihat-lihat jurusannya, kayaknya saya langsung tertarik di tasawuf psikoterapi sih. Ya mungkin bisa didefinisikan panggilan jiwa, karena ya saya sendiri punya latar belakang yang mungkin tidak bisa diomongin di podcast ini. Betul nih Kak, berarti panggilan dari jiwa buat masuk ke program studi tasawuf dan psikoterapi. Nah, bisa cerita sedikit nggak Kak, gimana kehidupan sehari-hari mahasiswa di program studi ini? Oke. Lebih banyak refleksi diri, diskusi batin, atau malah drama tugas? Oke, drama tugas. Oke. Ini kayaknya kita bicara Feb semester 5 mungkin kayaknya udah ada sedikit drama tugas ya Kak. Betul banget nih Kak, kayak kalau semester 5 ya mungkin udah banyak drama tugasnya, cuman tetap kalau keseharian kita mahasiswa TP tetap ada diskusi, ada refleksi. Kalau yang saya pribadi terapkan itu kita kelas berbicara, berdiskusi tentang teori tasawuf, tentang teori psikoterapi. Namun kita terapkannya ya di keseharian kita, berangkat kuliah, kalau nggak libur di rumah itu teorinya itu kita amati, kita lakukan, cermati di diri kita dan lingkungan sekitar kita. Jadi kesehariannya kadang setelah makul kita diskusi, tadi gimana sih yang dibahas itu sama teman-teman TP. Berarti bertukar pikiran ya Kak? Betul, berdiskusi santai lah bahasanya. Bukan hanya mengimplementasikan buat diri sendiri, tapi kepada orang lain, bertukar pikiran, menambah wawasan juga. Ya, seperti itu sih. Nah, orang masuk TP itu harus selalu punya cerita unik. Ada karena cari ketenangan, ada yang kepo, ada yang menemukan jati diri. Nah, kalau kamu gimana nih Kak? Mencari ketenangan. Terus apa tadi? Mencari ketenangan, kepo, atau juga menemukan jati diri. Menemukan jati diri. Ya saya udah lihat 2 tahun setengah ini ya, saya pribadi sama teman-teman mungkin banyak ya yang mempunyai latar belakang ya sendiri-sendiri terkait alasan masuk atau ciri unik masuk ke prodi tasawuf psikoterapi. Yang pastinya kalau saya sendiri tetap karena saya latar belakangnya awalnya di keilmuan tasawufnya, tertariknya ya jadi saya mungkin lebih ke mencari ketenangan. Namun banyak teman-teman ya juga ada yang mencari jati diri dan lain-lain. Berarti tergantung individu masing-masing. Kalau Mas Ila itu lebih ke ketenangan diri sendiri. Dan buat yang teman-teman lainnya mungkin lebih ke mawas diri atau lebih ke tasawuf atau ke psikoterapinya. Nah, dan setelah masuk realita seharian mahasiswa TP itu kayak gimana sih Kak realitanya nih? Kalau realita mahasiswa TP di kesehariannya, mungkin kalau dilihat dari luar dari sudut pandang luar, mungkin tetap kayak biasa mahasiswa umumnya karena ya mondar-mandir ke fakultas, kelas dan lain. Namun kan mereka yang dari luar nggak lihat apa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh mahasiswa TP kan. Contoh aja di kelas lah, mata kuliah kita banyak sekali teori dicampur dengan praktek. Seperti konseling psikoterapi, kita bisa konseling bareng teman, belajar, konseling bareng teman, praktek. Terus ada juga praktek hipnoterapi, ada dosen-dosen juga kan kita yang mumpuni dalam psikoterapi. Jadi kita banyak prakteknya juga. Berarti kita itu prakteknya itu nggak hanya di tasawufnya doang, tapi psikoterapinya juga kita banyak prakteknya. Nih Kak. Nah, menurut kamu nih, apa perbedaan paling kerasa antara mahasiswa tasawuf dan psikoterapi lain di kampus? Ada nggak sih ciri khas anak TP itu kayak gimana? Ciri khas anak TP ya mungkin yang paling menonjol ya dari segi luar saja lah. Bisa dilihat banyak orang-orang seperti saya itu gondrong ya mungkin ya. Betul. Kalau di kampus-kampus
apa ya yang mudah besar kan biasanya itu di teknik atau gimana. Kalau mungkin di PTKIN seperti UIN Pekalongan ini ya kayaknya di TP ya yang banyak orang gondrong. Betul banget Kak, itu udah ciri khas banget anak TP UIN Gus Dur. Tapi kan nggak hanya dari look aja, kalau keseharian yang mungkin menjadi ciri khas anak-anak tasawuf psikoterapi itu ya saat kita ngobrol sama mungkin teman-teman mahasiswa lain, kita bisa lebih aware, lebih tumbuh rasa empatinya. Karena kenapa? Karena ya kita belajar di kelas itu ya bentuk konseling, psikologi dan lain-lain, dasar-dasar psikologi. Oke, berarti ini untuk ciri khasnya sendiri itu di program studi tasawuf psikoterapi UIN Gus Dur nih khususnya. Anaknya itu rambutnya itu gondrong untuk yang cowok dong, nggak mungkin yang cewek. Nah, yang kedua juga lebih ke konseling atau lebih ke mengenal empatinya itu lebih tinggi daripada mahasiswa-mahasiswa lain. Oke nih. Nah, di tengah dunia yang makin cepat dan sibuk, gimana sih cara teman-teman prodi ini tetap menjaga ketenangan batin atau nilai-nilai spiritualitasnya? Itu masih banyak dibahas ya dari ya zaman sekarang aja lah, kita lihat keseharian sosial media masih banyak berita-berita yang kalau dibaca terus tuh bikin banyak pikiran ya, overthinking. Nah, kalau kita mahasiswa tasawuf psikoterapi itu ya paling gampang menurut saya, paling gampang untuk mengatasi untuk diri sendiri dulu, karena ya kita belajar di kelas, di kuliah itu kan ketenangan batin, tazkiyatun nufus dan lain-lain. Itu tadi ada filosofi yang mengajarkan untuk ya tetap menjaga diri kita kan, mawas diri. Bisa kita posisikan bahwasanya ya itu semua bukan kehendak kita dan lain-lain, tapi ya kontrol kita ya kepada diri kita sendiri. Oke, berarti untuk di ini itu lebih ke kontrol kita dan menemukan fenomena sekarang. Bagaimana cara kita mengimplementasikan dari yang kita sudah belajar di program studi tasawuf ini? Oke, mungkin yang relate aja dari zaman sekarang. Mungkin terakhir itu apa sih? Berita-berita. Terakhir itu aku lihat itu yang mungkin ya lebih ke pondok pesantren. Pondok pesantren ya. Kalau yang jurusan kita kan tasawuf ya identik dengan pondok sekali sih kayaknya ya. Betul banget. Ya, itu kalau cara dalam pribadi saya untuk mengatasi berita itu ya, menurut saya, kalau saya bisa sebut diri saya pernah nyantri ya pernah. Namun kalau untuk mencampuri hal-hal seperti itu kayaknya terlalu rumit ya. Karena itu kalau mau diluruskan, kalau mau dibantah dan lain-lain kan malah tambah gimana. Jadi kita lebih ke kontrol diri aja biar perilaku kita itu enggak melampaui batas lah. Tetap menjaga akhlak diri sendiri. Betul Kak. Nah, bahwasanya juga kan untuk tasawuf psikoterapi ini kan adalah cara kita mengontrol diri ya, di mana ada permasalahan di fenomena-fenomena ataupun juga dari suatu fenomena, gimana sih kita kontrol diri biar gak masuk ke jerumus ke fenomena tersebut. Oke nih Kak. Nah, di sini tuh banyak yang bilang nih mahasiswa TP punya aura jinak, kalem, tapi juga mikir jauh ke dalam. Kamu setuju nggak sih? Terus di tengah dunia yang ngebut deadline, sosial media, overthinking. Gimana nih cara teman-teman menjaga ruhaniyahnya? Oke. Sangat ya, kayaknya yang saya terapin mungkin sangat relate ya. Karena perkembangan nih zaman nih ya pesat sekali. Kalau kita mencoba ngalir sama arusnya, dia bahasanya kayak di lagu-lagu terbawa arus. Katanya kan lingkungan kampus itu kan gimana. Namun kalau untuk penerapan sendiri ke prodi tasawuf psikoterapi itu ya
kalau saya bilang kembali kayak tadi ya, saya juga pernah baca di Stoik mungkin ya. Kalau pakai Stoik, gimana kita membagi antara apa hal yang bisa kita kendalikan, apa hal yang tidak bisa kendalikan, dan setengah bisa kendalikan. Terus ada juga, nah dalam hal yang ada di luar kita itu biasanya lebih banyak berpengaruh untuk menjadi hal-hal yang tidak baik atau berprasangka buruk dalam hati kita. Jadi kalau kita mengarah panahnya keluar, itu lebih banyak potensi untuk bersifat buruk, iri, dengki, dan lain-lain. Jadi kendali kita ya apa impact keluar kepada diri kita. Oke, berarti harus ada output yang masuk ke diri kita. Kalau bagi saya sih. Oke, berarti tasawuf ini itu bukan hanya mengaji tentang sebuah ilmu, tapi juga pengimplementasian kepada diri juga. Iya, betul. Oke nih Kak. Nah, ada nggak sih Kak pengalaman pribadi nih yang bikin kamu merasa, oh ternyata ilmu tasawuf dan psikoterapi ini nyata banget manfaat di hidup kita? Oke. Sangat-sangat, ya mungkin peristiwa itu sangat-sangat banyak ya. Kalau saya bisa sebut satu itu yang akhir-akhir ini mungkin, saya pernah merasa bahwasanya diri saya itu ya kenapa sih banyak, mungkin satu masalah belum selesai ada masalah lagi. Terus ada masalah lagi selanjutnya dan lain-lain. Yang saya pahami, yang saya refleksikan itu, kalau kita mencoba keluar dari masalah kan itu nggak mungkin ya pastinya. Nggak mungkin. Yang saya sangat tersadar itu kalau dari tasawuf itu ya kita selalu belajar dari setiap detik perjalanan kita. Jadi masalah apapun, mungkin ya saya ingat lagi satu, mungkin Tuhan itu nggak memberi jawaban kita itu bukan dari selesainya masalah, tapi dari proses berat dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, berarti manfaatnya itu banyak banget dalam kehidupan Mas Hilal terutama. Nah, ini menarik banget nih, karena tasawuf kadang dianggap kuno, tapi sebenarnya justru banyak yang relevan sama healing, mental healthy, dan kehidupan digital. Kamu pernah nggak sih ngalami sendiri hal itu? Healing mental ya, kalau di tasawuf itu ya Sufi healing bahasanya ya. Kalau di kehidupan saya lagi-lagi konsep tasawuf yang masuk ke ranah kesehatan mental itu ya pastinya kebabakan perasaan ya pasti ya. Betul. Kalau yang saya pahami kan, kalau psikologi itu mengartikan jiwa itu kan lebih ke tingkah laku. Kalau tasawuf kan lebih ke dalam diri, nafsu. Nah itu kalau konsep tasawuf yang bisa diterapkan, yang mungkin masih saya belajar untuk menerapkan itu ya untuk mengendalikan diri kita atau melihat diri orang lain pun kita harus mengendalikan nafsu paling utama. Jadi untuk kesehatan mental itu biasanya kan muncul dari perasaan atau dorongan nafsu tadi. Iri, dengki, overthinking, ya bertubrukan antara akal dan hati itu sering sekali yang menjadi pengaruh penyakit mental. Betul banget nih buat Kak Hilal. Berarti tasawuf psikoterapi ini adalah kolaborasi yang sangat pas dalam kehidupan fenomena sekarang. Ya. Nah, wah seru banget ya untuk obrolan kita hari ini. Terakhir nih, kalau kamu bisa ngomong ke calon mahasiswa baru tasawuf dan psikoterapi, apa pesan yang pengen kamu sampaikan biar mereka nggak cuma belajar tapi juga berjiwa? Oke, mungkin satu bisa dibilang kuat ya, mungkin ya untuk calon mahasiswa baru yang mungkin masih cari-cari jurusan apa sih yang kiranya cocok, tasawuf psikoterapi ini sangat cocok buat yang masih bingung. Karena kenapa? Karena pada yang kita obrolin tadi, fenomena sekarang itu banyak sekali mempengaruhi diri kita, banyak sekali mempengaruhi penyakit mental, overthinking, stres dan lain-lain.
tasawuf psikoterapi menjadi jawaban untuk mengerti diri kita sendiri. Jadi sudut pandang kita nggak menjadi keluar yang menjadikan pengaruh untuk tambah berpengaruh dari penyakit mental, namun kita belajar mengobati dari dalam diri kita sendiri. Mungkin cukup itu sih Mas Wisnu. Oke, berarti tasawuf itu bisa menjadi obat ya, obat dalam fenomena sekarang. Oke. Obat dari jiwa, obat mental, obat spiritual, dan obat-obat lainnya. Oke. Nah, terima kasih nih sudah berbagi energi positif hari ini. Dan cerita juga ya Kak Iya. Hilal. Nah, semoga teman-teman pendengar bisa dapat insight tentang apa yang rasanya menjadi mahasiswa program studi tasawuf psikoterapi. Nah, saya Wisnu Mahidra Madani pamit undur diri. Sampai ketemu di episode podcast Teras Jiwa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.